Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang mana kelompok 6 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Adi Putra Dorau, yang kedua Rizkula Ali, dan yang ketiga yaitu Hardianti Rizal. Pada materi pembelajaran jauh ini atau PJJ terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua metode yang digunakan. Yang ketiga sarana dan prasarana. Yang keempat manfaat. Yang kelima perkembangan PJJ, dan yang keenam adalah kelebihan dan kekurangan. Pada materi pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian PJJ. Pengertian PJJ secara umum: pendidikan jarak jauh atau dalam bahasa Inggrisnya itu distancing education adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran jarak jauh ini yang mana kita sebut dengan pembelajaran elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring atau online, merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi yang berbasis internet. Pengertian menurut para ahli yang pertama yaitu Dohmen. Menurut Dohmen 1971 merupakan suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis di mana konseling, penyajian materi pembelajaran, dan penyelian dan pemantauan keberhasilan belajar siswa dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang saling berbeda. Yang kedua menurut Mackenzie, Christensen, dan Rigby pada 1968 merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa yang ditambah adanya interaksi antar siswa di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga menurut Peter 1973. Selanjutnya menurut Patterns 1973, yang mana suatu metode untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikelola berdasarkan pada penerapan konsep ban berjalan atau division of labor, prinsip-prinsip organisasi, dan pemanfaatan media secara ekstensif terutama dalam reproduksi bahan ajar sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran pada siswa dalam jumlah yang banyak pada saat yang bersamaan dimanapun mereka berada. Menurut Law 1971 merupakan sistem pendidikan yang tidak mempersyaratkan adanya tenaga pengajar di tempat seseorang belajar, namun memungkinkan adanya pertemuan-pertemuan antar tenaga pengajar dan siswa pada waktu-waktu tertentu. Berikutnya menurut Halburn 1973 merupakan suatu bentuk pendidikan yang meliputi beragam bentuk pembelajaran pada berbagai tingkat pendidikan yang terjadi tanpa adanya penyediaan tutor secara langsung dan atau terus-menerus terhadap siswa dalam satu lokasi yang sama, namun memerlukan suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan dari suatu organisasi pendidikan secara beserta penyediaan proses pembimbingan dan tutorial baik dalam bentuk langsung atau real conversion maupun simulasi atau simulated conversion. Berikutnya menurut Moore 1973, yang mana merupakan suatu metode pembelajaran di mana proses pengajar terjadi secara terpisah dari proses belajar sehingga komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus difasilitasi dengan bahan cetak, media elektronik, dan media-media yang lain. Berikutnya menurut Kagan dalam Verduin dan Clark 1971. Menurutnya ini dia menjelaskan
PJJ itu bahwas memiliki 4 elemen yang menjadi karakter dari pendidikan jarak jauh ini. Yang pertama yaitu adanya keterpisahan antar guru dengan peserta didik pada sebagian besar proses pembelajaran. Yang kedua, peran lembaga pendidikan termasuk di dalamnya perangkat evaluasi. Yang ketiga, peran media untuk menyatukan guru dan peserta didik. Serta yang keempat, perangkat untuk menyelenggarakan two-way communication antar guru, tutor, atau agen pendidikan dengan peserta belajar. Sedangkan menurut Verduin dan Clark, terdiri dari 4 elemen, yang mana elemen pertama dari definisi ini menjelaskan bahwa sebuah pendidikan dapat disebut pendidikan jarak jauh apabila lebih dari setengah proses pembelajarannya dilakukan secara asinkronus. Elemen kedua memuat gambaran pentingnya organisasi, evaluasi, dan komponen kelembagaan lainnya. Elemen ketiga menggambarkan peran media untuk menyatukan hubungan antar guru dengan peserta didik. Dan elemen keempat menggambarkan pentingnya komunikasi dua arah antar guru atau tutor atau fasilitator dengan peserta didik. Berikutnya menurut Peraton 1993, yang mana merupakan pendidikan jarak jauh memang diselenggarakan dengan tujuan pragmatis untuk efisiensi dan efektivitas proses dan hasil pendidikan. Salah satunya untuk menjangkau peserta didik yang tidak memungkinkan untuk belajar dengan cara tatap muka dalam jumlah yang banyak dengan biaya pendidikan minimal. Menurut Mierso 2007 merupakan bahwa istilah pendidikan terbuka atau open education merupakan istilah umum atau generik. Istilah ini menggambarkan sebuah pendidikan terbuka dan sepanjang hayat. Sedangkan menurut Edward yang dikutip Daba 2005, pembelajaran terbuka merupakan pendekatan baru yang menekankan kepada peralihan dari kurikulum yang telah dipatok kepada belajar yang bersifat kehendak dan kebutuhan individual melalui penciptaan fasilitas agar peserta didik dapat belajar dalam konteks sekarang dan di sini. Pada materi kedua ini, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam PJJ, yang mana terdiri dari 2 metode pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran jarak jauh daring atau melalui jaringan, yang mana metode ini dilakukan secara tatap muka dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet, Zoom, Webstreams, dan lain-lainnya. Aktivitas pendidikan ini melalui metode yang bisa dilakukan menggunakan manajemen sistem, learning management system atau LMS, seperti ruang guru dan Zenius. Para tenaga pendidikan dan juga peserta didik dipersilahkan memakai media apapun, media sosial apapun, termasuk Instagram, YouTube, WhatsApp untuk kepentingan pendidikan dalam proses belajar mengajar. Metode yang kedua yang digunakan dalam PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh luring atau luar jaringan. Dilakukan dengan memanfaatkan buku, modul maupun bahan ajar yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Aktivitas ini dapat kita gunakan secara langsung melalui media televisi nasional seperti TVRI atau TV ataupun radio yang bersangkutan dengan pendidikan dalam proses belajar mengajar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya.